Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Prianto dengan nomor 10/10/2045 dari kelas B PAA. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas yang ada di ini. Mungkin sebelum masuk ke dalam source code dan yang lain, saya akan mendeskripsikan tugas saya terlebih dahulu. Nah, di sini kita disuruh untuk mengimplementasikan sebuah REST API yang terhubung ke database. Jadi API ini nanti mencakup operasi CLK mulai create, read, update, dan delete. Nah, untuk temanya sendiri, saya memakai tema yaitu sebuah toko. Jadi di situ nanti akan ada wajib menggunakan 3 tabel relasi, lalu setiap akan memiliki kolom create add dan update add. Mungkin langsung saja saya akan menjelaskan framework yang akan saya pakai. Ya, untuk bahasa pemrograman sendiri saya memakai C#. Lalu untuk framework sendiri yaitu saya menggunakan ASP.NET Core Web API. Lalu untuk database-nya pakai PostgreSQL PKadmin. Lalu untuk tools settingnya saya menggunakan Swagger. Nah, mungkin saja kita masuk dalam SQL-nya, database-nya. Pertama, kalian disuruh untuk membuat 3 relasi tabel. Yang pertama saya membuat tabel user yang berisikan ID, nama, dan email serta password. Lalu ada tabel kategori, berisi ID dan nama kategorinya. Lalu ada tabel produk, berisi ID, nama, harga, kategori ID, dan user ID. Karena disuruh setiap tabel harus ada create, add, dan update. Disuruh untuk ketika kita membuat suatu parameter atau mengcreate data baru, dia akan memunculkan update saat ini dan dibuat kita berapa. Ini akan saya contohkan. Mungkin langsung saja untuk si user sendiri ini isi, karena tadi minimal 5 isinya minimal 5, jadi saya menggunakan ada admin untuk namanya seperti ini. Lalu ada password sama ini saya hanya sampel seperti ini. Lalu isinya, lalu untuk kategori ini berisi kanan, minuman, sinyal elektronik, dan alat tulis. Lalu untuk produk ini berisi tentang mulai tadi karena di sini untuk kategori berisi makanan, minuman, sinyal elektronik, alat tulis. Jadi dari sekarang extra GP elektronik mos serta pulpen. Karena di sini saya create, jadi mungkin saya akan tampilkan yang ada di produk. Nah, ini karena berhubung tadi saya sudah berubah, ada yang sedikit saya edit, jadi ini untuk ID-nya tidak berurutan, sebenarnya berurutan, cuma nanti ada sedikit saya update, jadi tidak berurutan. Di sini sudah tertulis mulai dari nama, price, kategori ID, dan user ID. Contohnya seperti ID2 ST, harganya ini ada 5.000, lalu kategori ID2 yang berarti adalah minuman, user ID2 yang berarti si budi, seperti itu. Nah, mungkin untuk database seperti itu penjelasan dari saya. Mungkin kita langsung masuk ke dalam source code-nya. Di sini seperti yang saya bahas tadi, saya menggunakan bahasa C#. Nah, mungkin sebelum saya masuk ke code, saya akan menjelaskan struktur komputer saya. Pertama ada controller yang berisi bentuk kontrol tersebut mulai dari get, ada get, lalu ada post, lalu ada put, dan delete. Mulai mengupload, mengedit, menghapus, lalu melihat. Lalu di sini ada model ini untuk mengambil parameter yang ada di database, yaitu di produk tadi. Lalu ada ini, lalu satu database ini untuk mengambil si database. Mungkin untuk penjelasan lalu seperti itu. Nah, sebelum masuk ke dalam source code, kita jangan lupa untuk menginstal dulu si npm SQL-nya. Di sini saya akan karena ini sudah saya install, jadi kemudian sudah keluar di sini untuk npm SQL-nya. Saya sudah install, jadi mungkin langsung saja masuk ke dalam controller. Di controller sendiri, karena saya menggunakan npm SQL, jadi di ini kita kode ini digunakan untuk mengambil string yang ada, string dari file yang ada di sini di AWP setting seperti itu. Jadi ini berfungsi untuk memanggil si database yang kita tahu di AWP setting ini kan ini sudah ada connector string default mention, jadi ini nama localhost, report, ada database, nama database kita
seperti namanya bp_toko, lalu username ada Postgres, lalu password database kita. Lalu di sini pertama ada get al. Nah, get al sendiri ini dia itu berfungsi untuk nantinya pada di output Swagger-nya dia akan menampilkan semua produk yang ada di database, mulai dari ID, nama, price, kategori ID, dan si user ID. Nah, untuk melihat semua di database kita menggunakan ini dengan select bintang from product, jadi dia akan memanggil semua si yang terdapat di tabel produk. List dan list, ID, nama, price, kategori ID, dan user ID. Setelah itu ada yang namanya get by ID. Nah, apa bedanya? Apa bedanya get al dan get by ID? Untuk get by ID ini nanti akan di where atau di sesuai keinginan kita. Misal kita mau memanggil hanya ID 1, dia akan muncul dengan ID 1, nanti akan saya tunjukkan di akhir. Sama kita memanggil dengan seperti ini, jadi select bintang from product where ID. Nah, ID kita yang ingin kita inginkan. Lalu seperti biasa dia akan membaca mereturn jika berhasil, jika dia akan mengecek apakah di minta panggil itu ID-nya kita boleh. Jika dia akan memunculkan status sukses, lalu di bawahnya akan ada keluar data yang ingin kita munculkan. Lalu jika error, dia akan mereturn not found, dia akan memunculkan status error, data tidak, dia akan memunculkan message itu tidak ditemukan. Itu ada pause atau bisa dibilang kita menambahkan data baru. Sebenarnya sama untuk juga ini kita mengambil baca NTSL, lalu kita pada var, lalu insert itu namanya tidak ada produk, nama, terus ID, user ID. Untuk produk ini kan masukkan produk baru terdapat tabel di tabel produk. Lalu biasa jadi dengan parameter seperti ini, name, price, kita misalkan name, kategori ID, user ID. Jika nanti benar, dia akan sukses setelah ditambahkan. Setelah itu ada put itu yaitu mengupdate data yang sebelumnya sudah ada. Misalnya dengan nama, kalau price, kategori ID atau user ID, kita bisa menggunakan put ini. Kita lanjut biasa ada put, lalu var, biasa ada produk, set nama, harga, kategori ID, user ID, seperti itu. Jika ID-nya tidak ditemukan, kita akan status error yang tidak ditemukan. Setelah itu kalau datanya berhasil, dia akan mereturn status sukses, atau dia akan mengeluarkan message seperti data diupdate atau data berhasil diupdate. Lalu yang terakhir di sini ada delete. Untuk delete sendiri berarti kan menghapus, dia akan menghapus tabel yang kita inginkan berdasarkan ID. Jadi misalnya kita menghapus ID 2, dia akan menghapus seperti itu. Delete from product where ID berapa. Jika tidak ditemukan ID yang dari database, maka dia akan return error kata dengan ID misal 10 tidak ada database, jadi dia akan tidak ditemukan. Tapi jika berhasil, dia akan return sukses kata dengan ID berhasil. Mungkin saya akan masuk ke dalam Swagger-nya. Jelas. Ini kita sudah masuk di Swagger-nya. Seperti tadi saya bilang, pertama ada get API product, lalu ada post API product, lalu ada get product berdasarkan ID. Nah, perbedaan get API product ini dengan ini itu, jika yang ada ini dia akan memunculkan semua produk yang ada di database, yang ada di tabel. Tapi jika get API product ID, dia akan memunculkan berdasarkan ID produk yang kita inginkan. Lalu untuk update, ada dalam mungkin saya akan memberi contoh yang pertama ini. Lalu out, nah, di sini keluar data yang sesuai dengan tipe SQL. Mungkin saya akan tunjukkan. Di sini ada ID 2, ST, dengan ID 2, kategori 2, dan user ID
dari 50 dari 2 dan misalnya jadi dia sudah mengatakan di sini ada 1, 2, 3, ada 5 apa namanya 5 kolom atau 5 barang yang saya telah inputkan sampai di sini juga teman-teman. Nah, terus saya akan lanjut ke post. Nah, post ini kan di sini yaitu menambahkan data. Gimana caranya? Kita bisa dengan ganti dulu ID-nya. Kita ganti dengan misal di sini kita satu import lalu karena kita masuk ke elektronik jadi nanti masuk ke empat misal ini bisa dua. Nah, jika berhasil dia akan menampilkan sebuah status sukses message data ditambahkan. Nah, seperti itu nanti untuk yang post yaitu get. Nah, ini dia untuk get product ID ini bersama ID. Tadi kan kita tadi saya lupa untuk yang post nanti otomatis akan masuk ke dalam sini. Ya, dia akan masuk karena kenapa kok ini 9 kok enggak tadi kan ini 7 karena saya tadi sebelumnya saya lupa, saya baru ingat sudah memasukkan ID jadi dia kayak tambah gitu ID-nya jadi seharusnya 7 karena saya tadi sudah memasukkan dua ID lagi lalu saya hapus ini masuknya ke ID 9. Itu alasan kenapa kok yang muncul ID 9 karena saya sudah lupa. Nah, itu di sini saya akan menunjukkan itu yang kita lihat produk bersama ID kan saya akan menunjukkan 9. Ya, dia akan menunjukkan tadi saya tulis di keyboard lalu price-nya 100.000 dan kategori ID apa bisa ID-nya 2 ID dia akan sesuai dengan ini. Karena kalau kita masukkan itu tidak ada di ID 10. Nah, dia akan memberikan status error atau message data tidak ditemukan seperti ini jika memang ID tidak ditemukan. Mungkin lanjut setelah kita pilih produk ID lalu ada put di sini untuk update kita update ID misal juga tadi disebutkan Nah, dia kan selesai seperti ini, sukses message data akan diupdate. Nah, dia berarti tandanya data tersebut telah berhasil diupdate. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, dia sudah update harga menjadi 200.000. Seperti itu. Terus selanjutnya sudah nilai produk sendiri itu kita tidak berdasarkan ID yang kita inginkan. Misal kita punya ID 9 yang kita lihat. Oh ya, sebelumnya di sini juga sudah otomatis masuk di database. Nah, di sini ada keyboard. Nah, itu sudah masuk. Di sini ada produk-nya, ada update-nya. Berdasarkan waktu sekarang, dia juga masuk ke database. Nah, mungkin akan mencoba menjelek karena kita sedang menggunakan 9. Nah, statusnya kan sudah sukses. Masih data yang 9 berhasil dihapus. Kalau misalnya itu tidak ada gimana yang menunjukkan sesuatu jadi resource tadi langsung error kita dengan 10 tidak ditemukan. Database-nya otomatis akan hilang ketika sudah hapus ada. Nah, dia akan otomatis hilang. Tapi seperti itu untuk demo yang saya berikan. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.